bersama-sama dudukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, yang boleh kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang cerah, kami adakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami boleh naikkan pujian penyembahan untuk Bapa di surga. Dan lebih pada Tuhan, kami rindu juga untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, menyucikan hati dan pikiran kami, dan kami tidak lupa naikkan doa sapa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah Lukas pasal yang ke-20. Lukas pasal yang ke-20 ayat 41 sampai ayat 44. Lukas pasal 20 ayat 41 sampai ayat 44. Hubungan antara Yesus dan Daud. Tapi Yesus berkata mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya? Puji Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita akan pribadi Yesus dan pribadi dalam kemanusiaan. Yesus adalah manusia sesat. Dalam kealahan, Dia Allah yang sangat spesial. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, semua dan kuasanya. Bahkan dikatakan Dia Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Tapi ayat ini mengingatkan kita dalam kemanusiaan Dia dikatakan anak keturunan anak Daud. Anak Daud, sisilah dalam kemanusiaan Dia dari keturunan Daud. Jadi keturunan Daud, sebab apa dikatakan firman Tuhan? Bagaimana dikatakan pada ayat 41 ini. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud. Bahkan dikatakan pada ayat 44, jadi Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Ya, suatu pertanyaan yang sering kita nggak mengerti dalam kemanusiaan Yesus dan kealahan. Secara manusia, dia manusia 100% dan dia Allah 100%. Tapi ingat dalam Filipi 2 ayat 5, 6, 7, dia tinggalkan kealahannya, dilepaskan, dan dia menjadi manusia, bahkan menjadi hamba yang paling hina. Dia lakukan dalam kemanusiaan. Maka dia naik kayu salib sebagai anak manusia, anak domba yang tidak cacat-cacat. Jadi penebus keselamatan manusia. Keselamatan manusia saya karena korbannya, karena darahnya, karena cintanya, dia rela, dia tinggalkan kealahannya. Kalau dia Allah, tak mungkin dia bisa mati. Tapi kalau dia manusianya, dia bisa mati. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Terima kasih Bapa, menteraikan firman hati kami dalam kemanusiaan yang Kau sangat mencintai, rela berkorban sebagai manusia dalam kealahan dan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kembalikan besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, pada RW, pada RT, pada manajer, pada wakil. Berikan hikmat yang dari surga, dari semangat sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus.
saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus. Yang cinta dia katakan amin.